Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, aku Ajis dari kelas 54 teman. Nanti bakal ditemenin sama Maesha ya. Nah, di sini materi yang bakal aku sama Maesha sampaikan itu terkait dengan pertemuan keempat, modul komitmen. Nanti kalau di tengah-tengah ada kendala atau kecepatan, saya mau ditanyain langsung aja, selak ya. Nah, di sini topik pembahasannya itu ada pendahuluan. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya ini mengenai dasar hukum dari manajemen komitmen, kerangka teorinya, proses bisnis, gambaran umum aplikasi, sampai ke resiko dan pengendalian. Nah ini dasar hukum terkait dengan manajemen komitmen. Sesuai dengan UU 17 2003 yang kita tahu kalau presiden ini kan memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Nah, dari presiden ini mengkuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, yang kita tahu kalau kekayaan negara yang dipisahkan ini kan contohnya itu BUMN ya gitu kan. Kekayaan negara yang dipisahkan itu BUMN. Terus dalam hal ini Menteri Keuangan selaku CFO, Chief Financial Officer. Nah, juga si presiden juga menguasakan ke menteri atau pimpinan lembaga sebagai PA, pengguna anggaran atau pengguna barang KL yang dimimpinnya. Ini sebagai COO. Kalau digambarin di sini kan ada P ya. Ini presiden. Di sini tuh ada, nah di sini ada CFO. Ini ada CFO. Di sini ada COO. Nah, di sini Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Nah, CO ini Kementerian Negara atau lembaga selaku PA atau PB, pengguna atau pengguna anggaran atau pengguna barang KL yang dipimpinnya. Itu secara garis besar. Di sini, nah titiknya di sini aja ya, bahwa setiap penjabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban atau APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Nah, maksudnya tidak tersedia ini, jadi si KL misalkan di tahun 2019 ingin melakukan belanja dengan menggunakan anggaran di 2020. Nah, ini nggak bisa karena anggaran di tahun 2020 itu belum disahkan. Jadi Kementerian Negara atau lembaga tidak dapat melakukan belanja ketika DIPA-nya belum disahkan. Kayak gitu. Jadi di 2019 nggak bisa menggunakan anggaran di tahun 2020. Ini maksud dari tidak tersedia. Kalau tidak cukup tersedia, misalkan pagu anggaran Kementerian Pendidikan ini sebesar 5 miliar. Nah, 5 miliar ini udah digunakan 3 miliar di tahun 2019, bulan Februari. Nah, di bulan selanjutnya itu nggak boleh lebih dari 5 miliar. Berarti batas maksimalnya itu 2 miliar. Karena sebelumnya udah mengeluarkan belanja sebesar 3 miliar. Kayak gitu. Jika cukup tersedia, artinya sederhananya itu tidak melebihi anggaran. Kalau tidak tersedia ini, anggarannya tidak tersedia. Kayak gitu. Nah, di sini PPK. PPK ini yang melakukan pengujian terhadap kebenaran atas data pihak yang menerima pembayaran atas beban APBN atau dalam hal ini PPK yang bertanggung jawab atas kebenaran data supplier yang digunakan untuk pembayaran yang nantinya kayak gitu. Itu ya. Itu peran dari PPK. Nah, di sini kalau sistem penerimaan pembayaran atau manajemen komitmen ini paling sedikit mencakup informasi mengenai yang pertama ada nama supplier, NPWP-nya, nomor rekening bank, sama alamatnya. Kayak gitu. Nah, di sini pemesanan barang dan jasa dan manajemen pemasok. Nah, intinya ketika suatu satker ini ingin melakukan belanja terkait dengan barang dan jasa, hal apa aja sih yang harus diperhatiin? Yang pertama itu dari segi harganya. Dari segi harga, kalau harganya murah, kualitasnya itu bagus apa enggak kayak gitu, ya kan?
lihat dari selain harga ada kualitas material. Jadi selain murah itu kualitasnya harus bagus juga kayak gitu. Dengan kan prinsip ekonomi ya, apa tuh namanya, dengan mengeluarkan biaya yang seminimal mungkin, outputnya semaksimal mungkin kayak gitu mungkin. Setidaknya kualitasnya mumpuni lah kayak gitu walaupun murah. Terus yang ketiga, ini ada ketergantungan atas pengiriman penyampaian barang dan jasa. Nah, ini terkait dengan suppliernya kayak gitu. Yang ini terkait dengan barangnya, harga dan kualitas material. Yang ketiga ini terkait dengan suppliernya. Apakah suppliernya ini cepat gitu dalam pengirimannya kayak gitu. Ini hal yang harus dipertimbangkan dalam hal KL ini melakukan belanja terkait dengan barang atau jasa. Nah, selain itu si KL ini sebelum melakukan belanja, ini dulu nih, menentukan kebutuhan pembelian atas barang dan jasa. Ini yang udah pernah kita pelajari ya. Pertama tuh menentukan kebutuhan atas pembelian barang dan jasa, terus kapan dilakukan pembelian. Nah ini artinya tuh reorder point. Jadi kapan si Kementerian Negara atau lembaga ini harus membeli kembali. Terus yang terakhir, seberapa banyak barang dan jasa seberapa banyak barang dan jasa yang dibeli. Nah ini EOQ ya, Economic Order Quantity. Kayak gitu. Nah ini risikonya pembelian barang dan jasa yang dengan harga yang melambung berarti ini terkait dengan dari segi harganya. Kayak gitu. Yang kedua dari segi kualitas, pembelian barang dan jasa yang kurang berkualitas risikonya. Terus yang ketiga pemasok yang kurang bagus. Nah ini dari segi pemasoknya. Kayak gitu. Terus yang keempat pembelian barang dan jasa dari pemasok yang tidak diotorisasi. Jadi khawatirnya kalau pemasok ini tidak diotorisasi tidak memenuhi ketiga syarat ini kayak gitu. Ini kan dari segi harga, terus dari segi kualitas sama segi kredibilitas dari pemasoknya kayak gitu. Ini khawatirnya kayak gitu. Terus yang kelima ada kickback atau suap dari pemasok. Ini terkait dengan mitigasi pengendalian atas risiko dan ancaman yang sebelumnya. Jadi dimulai dari pembelian barang dan jasa dengan harga yang melambung. Itu dilihat dulu nih. Adanya daftar harga, terus penawaran lelang kompetitif. Yang kedua, pembelian barang dan jasa yang kurang berkualitas. Ini sebelum melakukan belanja terkait dengan barang dan jasa, itu dilakukan melalui pemasok yang telah disetujui dalam daftar pemasok. Nah ini ya, untuk mengantisipasi. Nah ini ya, biar barangnya tuh sesuai kayak gitu. Terus ketiga ada pemasok yang kurang bagus. Ini contohnya si pemasok ini udah ada sertifikasi ISO 9000 contohnya. Terus pembelian barang dan jasa dari pemasok yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya, review dan persetujuan pengembalian dari pemasok baru. Terus yang kelima ada kickback atau suap dari pemasok. Mengatasinya dengan cara perputaran kerja dan cuti wajib. Karena kalau ini sebenarnya di perusahaan swasta sih. Risiko-risiko yang ini ada di perusahaan swasta. Ini kan yang udah pernah kita pelajari di mata kuliah SIA ya ini. Gitu. Nah ini diagram alir dari manajemen komitmen. Dari sini nih, dari Kementerian Negara atau lembaga. Kementerian negara atau lembaga itu mengajukan purchase requisition atau kebutuhan atas barang dan jasa. Selain mengajukan kebutuhan atas barang dan jasa, kementerian lembaga ini juga menerbitkan perintah membayar atau dalam hal ini surat perintah pembayaran atau surat perintah membayar. Ini mengajukan SPP atau SPM. Nah setelah itu, ini misalkan titik pusatnya ya. Terus KPPN ini melakukan purchase order nih ke pemasok. Selain itu, si pemasok kan ini memberikan tagihan atau faktur kan ke KPPN. Nah, itu melakukan pembayaran nih sama KPPN kepada pemasok. Terus setelah melakukan pembayaran, pemasok ini mengirimkan barang dan jasa.
Nah, barang dan jasa ini akan diberikan kepada kementerian negara atau lembaga. Kayak gitu. Terus setelah melakukan belanja, ini kan proses bisnisnya di sini ya. Proses bisnisnya di sini setelah melakukan order terus membayar kepada pemasok, pemasok mengirimkan barang dan jasa. Nah, dari siklus belanja negara ini masuk ke buku besar dan pelaporan. Ini memberikan data pembelian dan pembayaran untuk pencatatannya kayak gitu. Terus di sini dalam hal pencairan dana ke bank operasional, habis itu transfer dana. Transfer dana ini untuk pembayaran kepada pemasok. Nah, di sini pencairannya di sini nih, dari sini. Kuasabun melakukan pencairan dana. Kayak gitu. Nah, dari proses bisnis ini ada yang mau ditanyain? Halo, ada yang mau tanyain sampai proses bisnis? Belum, Jis. Intinya itu ya. Nah, di sini pencairan dana itu dapat dilakukan, pencairan dana ini berdasarkan SP2D. Dilakukan melalui transfer dana dari kas negara pada bank operasional kepada rekening pihak yang penerima yang ditunjuk pada SP2D. Nah, yang kita tahu kalau pencairan dana ini kan dokumennya itu SPP kayak gitu kan. Tuh. Terus dari pembayaran LS ini bisa membayar kepada penyedia barang dan jasa, terus ada bendahara pengeluaran, pembayaran gaji induk. Bisa juga pembayaran terhadap kepada bendahara pengeluaran dalam rangka UP. Kan ada dua mekanisme yang kita tahu. Ada mekanisme LS sama mekanisme UP. Kalau mekanisme LS ini langsung kepada supplier, kalau mekanisme UP dari bendahara pengeluaran dulu. Nanti dari bendahara pengeluaran ini dicairkan kepada supplier atau penerima pembayaran. Kayak gitu. Ini sekarang kita masuk ke ruang lingkup dari manajemen komitmen. Modul komitmen ini tuh bagaimana Satker mencatat data dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas, dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran. Nah, pengelolaan data pagu tuh biar dana kita tuh tidak berlebih atau membengkak kayak gitu. Belanja yang kita keluarkan tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan atau DIPA kayak gitu maksudnya. Nah, ini modul komitmen berfungsi sebagai alat updating atas sisa kredit anggaran atau uncommitment balance dan sisa allotment. Ini ya, jadi tuh lebih ke mengelola data pagu gitu biar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan kayak gitu. Dan pelunasan sebuah komitmen perikatan. Nah, definisi dari perikatan ini sendiri itu tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran negara dikaitkan dengan ketersediaan dana. Ini kan ketersediaan dana. Ketersediaan dana, dananya itu udah ada atau DIPA-nya itu telah ditetapkan, terus tidak melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan. Kayak gitu. Itu pengertian dari perikatan sendiri. Nah, tujuan dari manajemen komitmen. Intinya, tujuan dari manajemen komitmen ini untuk mengelola data-data detail terkait dengan supplier. Baik itu supplier Satker, pihak ketiga, pengguna dana, lender, dan pegawai untuk digunakan sebagai arah tujuan pembayaran. Jadi sebelum melakukan pembayaran ini ditentukan dulu suppliernya itu siapa, habis itu bakal divalidasi sama KPPN, terus nanti bakal dicairkan dari data supplier yang udah ditentukan, kayak gitu. Terus yang kedua, meningkatkan validitas data supplier. Itu ya. Yang ketiga, melakukan aktivitas pencadangan atau reserving atas bagian dari pagu untuk mendukung disiplin anggaran, ketaatan terhadap batas pengeluaran dan monitoring status pagu anggaran. Nah, ini juga bagian dari pengelolaan pagu biar tidak melebihi batas pagu ini sendiri kayak gitu. Terus yang keempat, mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan atau forward cash planning gitu. Itu dari tujuan manajemen komitmen. Nah, di sini
kalau perlu kita tahu ya, kalau manajemen kontrak atau komitmen ini tuh bukan berarti kita mengakui sebagai liability. Tapi tuh cuma mengikat dulu gitu. Kita tuh bakal melakukan belanja, misalkan kita ingin melakukan kontrak sebesar 2 miliar. Nah, kontrak ini bukan berarti kita mengakui sebagai utang atau liability. Melainkan kita tuh bakal locking pagu dulu nih. Uang ini disimpan dulu buat melakukan belanja misalkan di bulan Maret gitu sebesar 2 miliar. Nah, kayak gitu. Itu baru pembuatan kontrak. Nah, setelah pembuatan kontrak itu bakal mengajukan surat perintah pembayaran atau SPM. Nah, baru di titik surat perintah pembayaran atau surat perintah membayar ini kita mengakui sebagai liability kayak gitu. Setelah SPP atau SPM bakal diajuin ke KPPN sebagai dasar untuk pencairan dana kayak gitu. Karena sesuai dengan undang-undang kita tuh tidak boleh melakukan pembayaran ketika barang atau jasanya itu belum kita terima kayak gitu. Ini ya. Jadi itu pagu dikurangi cadangan atau komitmen, di sini komitmen ya. Di sini komitmennya terus dikurangi di realisasi jadi sisa pagu. Misalkan pagu kita tuh 10 miliar. Nah, realisasinya 5 miliar. Ini realisasinya 5 miliar. Yang udah 3 miliar. Nah, berarti kita tidak boleh melebihi dari 2 miliar karena pagu kita 10 miliar kayak gitu. Itu sisa pagunya. Itu ya, terkait dengan manajemen kontrak sebagai alat forward cash planning. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Halo? Sampai sini ada yang mau tanyain? Belum. Oke. Kalau ada yang bingung langsung ini aja ya. Sebentar ya. Kita lanjut. Ini kontrol anggaran. Kontrol anggaran. Di sini kan yang kita tahu tadi ada budget ya. Ini DIPA-nya nih. DIPA. Ini ada DIPA. Terus dikurangi dengan, ini encumbrance ini tuh pencadangan ya. Pencadangan terus dikurangi dengan aktual. Nah, sama dengan ini sisa pagu yang dapat kita gunakan. Dari segi fungsi terkait dengan pagu nih. Misalkan kita punya pagu sebesar 10 miliar. Yang tadi ya, pagunya itu 10 miliar, terus realisasinya 5 miliar. Kita udah melakukan perikatan 3 miliar, berarti sisa pagunya itu 2 miliar. Nah, itu masuk dari kontrol anggaran. Gitu. Ini ya rumusnya ya. Pagu dikurangi pencadangan, dikurangi dengan realisasi. Nah, kalau ada penerimaan gimana? Nah, kalau ada penerimaan tidak menambah pagu. Karena yang kita tahu, kalau penerimaan satker ini tidak dapat digunakan langsung untuk melakukan belanja. Itu harus disetor dulu ke rekening kas umum negara. Nah, nanti ketika melebihi target, itu di tahun berikutnya si satker ini dapat menerima lebih kayak gitu. Itu ya. Jadi kalau ada penerimaan itu tidak dapat dilakukan belanja, tidak dapat menambah pagu, gitu. Itu maksudnya. Nah, ini ruang lingkup dari manajemen komitmen. Yang pertama ada manajemen supplier. Manajemen supplier intinya tuh merekam data supplier yang akan didaftarkan ke aplikasi SPAN melalui KPPN. Oh ya, sedikit refresh dulu. Kalau aplikasi SPAN ini digunakan oleh BUN, Bendahara Umum Negara, kalau aplikasi Sakti ini digunakan oleh KL atau Satker, itu ya. SPAN Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara. Sakti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang digunakan oleh Satker atau Kementerian Negara atau lembaga. Terus di sini ada terkait dengan manajemen kontrak. Ini mengelola data kontrak yang didaftarkan ke SPAN melalui KPPN. Nah, ini pencatatan BAST. Pencatatan BAST, kalau kita menerima barang, ini kan baru mengakui sebagai aset atau utang kan kepada supplier kayak gitu. Terus di sini ada konfirmasi capaian output. Nah, ini ya. Apakah realisasi ini sudah mencapai dengan perencanaannya kayak gitu. Nah, di sini
Alur dari manajemen kontrak. Alur dari manajemen kontrak itu dimulai dari purchase requisition yang dilakukan oleh Satker. Dia mengajukan permintaan order dulu nih. Setelah itu diverifikasi. Setelah diverifikasi udah valid semua, ini memilih supplier dan menerbitkan purchase order. Nah, ketika sampai di titik purchase order itu udah nyampe titik pemesanan gitu. Purchase order kepada rekanan, ini misalkan si Satker A ini ingin melakukan belanja komputer ke supplier B. Nah, ini sampai purchase order. Nah, setelah itu si supplier B itu mengirimkan invoice kepada Satker A. Nah, di titik pengiriman invoice ini kepada Satker A itu mengakui si Satker ini mengirimkan SPP atau SPM sebagai dasar pembayaran nantinya kayak gitu. Nah, di titik SPP atau SPM ini mengakui liability kayak gitu. Nah, setelah SPP SPM ini baru mengajukan ke KPPN agar diterbitkan SP2D sebagai dasar pembayaran kayak gitu. Ini akan pembayaran ke rekanan ke supplier B. Nih ya, nih bayarnya di sini nih, KPPN atau aplikasi SPAN. Itu alur manajemen kontrak. Ini manajemen supplier. Manajemen supplier ini intinya mengelola data penerima pembayaran atau supplier yang kemudian didaftarkan ke aplikasi SPAN. Nah, supplier itu siapa? Supplier itu pihak yang menerima pembayaran. Begitu. Nah, ini ya, prinsip pencatatan dan penggunaan data supplier. Ini cara ringkasnya, dari supplier itu mengirimkan invoice, bukti pembayaran, terus si Satker ini melakukan pembayaran. Dimulai dari sini nih. Dimulai dari yang kita tahu kalau data supplier itu wajib untuk melakukan proses pembayaran. Nah, setelah kita tahu suppliernya itu siapa, baru penyampaian data supplier dapat dilakukan bersamaan dengan data RFC, Request for Commitment atau SPP SPM sebagai dasar untuk pembayaran nantinya. Nah, setelah PPK mengajukan SPP atau SPM beserta data supplier, itu akan diserahkan kepada KPPN. Nah, kebenaran data yang disampaikan ke KPPN merupakan menjadi tanggung jawab si PPK. Begitu. Nah, KPPN hanya menggunakan data supplier dari Satker yang diajukan. Tidak melakukan konfirmasi terhadap sumber data. Jadi, yang bertanggung jawab atas data supplier ini berada di PPK, bukan di KPPN. Kayak gitu. KPPN cuma memvalidasi data supplier untuk mencegah pencatatan kembali data yang sama. Jadi khawatirnya Satker ini supplier ini sudah didaftarkan ke aplikasi SPAN. Terus si Satker itu menginput juga nih dari aplikasi Sakti. Nah, ini kan bakal double kayak gitu. Nanti divalidasi dulu nih di KPPN. Apakah supplier ini udah ada di SPAN atau belum? Kalau belum baru dimasukin ke aplikasi SPAN. Kalau sudah nanti tinggal diimpor dari aplikasi SPAN ke aplikasi Sakti kayak gitu. Terus setelah validasi nih, konfirmasi kepada Satker atas data supplier. Nah, setelah udah didaftarkan ke aplikasi SPAN, dari SPAN ini mengirimkan nomor register supplier, bukti bahwa supplier itu sudah terdaftar ke aplikasi SPAN kepada Satker. NRS ini diberikan. Nah, setelah itu KPPN harus memproses pembayaran terhadap supplier sebagaimana yang tercantum di SPP atau SPM yang sesuai dengan data supplier. Nah, kalau kita dengar atau membaca kata RFC, Request for Commitment atau resume tagihan, ini tuh SPP atau SPM ya. Ini SPP atau SPM. Kayak gitu. Nah, ini sederhananya nih. Ini sederhananya dari komitmen dulu. Di sini aplikasi Sakti ya. Aplikasi Sakti berarti ingat Satker, kalau SPAN ini BUN. Dalam hal ini bisa aja KPPN. Dimulai dari operator atau aplikasi Sakti itu mengirimkan data supplier
setelah diterima, disetujui oleh KPPN melalui aplikasi SPAN, itu mengirimkan NRS, nomor register supplier, yang menandakan bahwa data supplier ini udah terinput di aplikasi SPAN. Nah, setelah itu mengirimkan data kontrak atau request for commitment. Nah, ini beserta resum tagihan ya. Request for commitment, terus pemberian CAN. CAN ini nomor register kontrak. Ya, istilahnya nih, nomor register kontrak. Setelah itu, setelah udah dapat CAN, ini si Satker ini menerbitkan SPP, resum tagihan kepada KPPN. Setelah mengirimkan resum tagihan, ini mengakui sebagai liability, sebagai utang. Nah, setelah itu mengirimkan nomor tagihan. Setelah SPM dikirimkan. Nah, setelah SPM dikirimkan kepada KPPN, divalidasi dulu. Setelah valid, bakal dikirim SP2, diterbitkan SP2D sebagai dasar pembayaran. Kayak gitu. Nah, proses bisnis ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini harus kita paham banget ya. Ini sebagai dasar manajemen komitmen. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini harus paham betul terkait dengan proses bisnis dan interaksi dalam modul komitmen. Sampai sini ada yang mau tanyain? Halo? Halo? Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Cukup jelas. Belum ada. Nah, di sini dari operator. Operator, ini user role supplier dalam Sakti. Dimulai dari operator ini merekam data supplier. Oke, setelah merekam data supplier, mencetak resum supplier. Resum supplier ini SPP atau SPM. Yaitu upload atau rekam NRS, nomor register supplier. Nah, ini bakal dijelasin lebih lanjut sini ya, slide selanjutnya. Nah, itu ada approver. Approver menyetujui perekaman supplier yang diajukan dari operator ini, terus membuat ADK supplier, arsip data komputer supplier, dan pengiriman ADK supplier. Nah, ini ya lebih jelasnya. Belum, nanti. Ini tipe supplier dan jumlah penerimaan pembayaran. Yang pertama ada tipe supplier Satker, itu jumlah penerima pembayarannya cuma 1. Kalau penyedia barang dan jasa 1 penerima, pegawai banyak penerima, BA99 ini tuh maksudnya bagian anggaran BUN ya. Yang kita tahu kan bagian anggaran BUN itu kalau tidak salah ada 8. Ada 9, maaf, ada 9. Nah, dari 9 itu selain penurusan dan pinjaman transfer ini terpisah kayak gitu. Transfer daerah penurusan pinjaman ini terpisah karena dari sisi penerimanya. Kalau bagian anggaran 99 ini selain penurusan pinjaman dan transfer itu ada 7, ada 1 penerima. Kalau transfer daerah dan penurusan pinjaman itu ada banyak penerima. Ini dari segi lain-lain. Ini penjelasan lebih lengkapnya. Kalau Satker ini dibayarkan kepada bendahara pengeluaran Satker, terus transaksinya terkait dengan pembayaran dengan mekanisme UP atau LS melalui pengesahan. Terus yang kedua ada penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa ini transaksi mengenai pekerjaan berdasarkan kontrak atau dokumen perikatan lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Nah, untuk terkait dengan supplier penyediaan barang dan jasa bisa dalam kontraktual atau non kontraktual, kayak gitu. Apa sih bedanya kontraktual sama non kontraktual? Bedanya tuh biasanya di titik BAST. Kalau kontraktual itu ada BAST-nya, kalau non kontraktual itu melengkahi langkah non BAST atau berita acara serah terima. Terus yang ketiga ada pegawai. Pegawai ini dibayarkan kepada 1 atau beberapa penerima. Terus yang keempat ada bagian anggaran 999 yang tadi ya, bagian anggaran BUN. Transfer daerah dibayarkan kepada 1 atau beberapa penerima. Kalau penerusan pinjaman ini terkait dengan penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium dan bantuan sosial. Pembayaran kepada tipe supplier penerusan pinjaman ini bisa banyak penerima. Terus lain-lain ini terkait dengan transaksi pengembalian belanja
pengembalian pendapatan, dan tipe lainnya yang tidak termasuk dalam tipe sebelumnya. Gitu. Ini tipe supplier. Nah, ini struktur data supplier. Dari supplier header-nya itu ada jenis supplier. Dia tuh tipe berapa. Terus ada nama supplier, NPWP, dan kode satkernya. Nah, terus yang kedua ada supplier address. Di sini ada alamat, tipe supplier, alamat, sama kode pos. Ini berarti supplier ya. Nah, yang ketiga ada supplier bank, pegawai atau penerusan pinjaman yang terdiri dari nomor rekening, nama pemilik rekeningnya, kode, dan nama bank serta mata uang. Nah, ini yang jadi penting lagi, alur proses pendaftaran supplier. Dimulai dari operator. Operator ini merekam data supplier yang diinput ke aplikasi Sakti. Nah, sebelum input ke aplikasi Sakti, ini dipastikan dulu apakah supplier ini sudah terinput di aplikasi SPAN atau belum. Kalau sudah terinput di aplikasi SPAN, tapi belum terinput di aplikasi Sakti, ini bisa diimpor dari aplikasi SPAN ke aplikasi Sakti untuk menghindari data yang double. Kenapa ini terjadi? Dia udah ada di SPAN tapi belum ada di Sakti karena ada satker yang mengajukan pembayaran atau data supplier ke SPAN dengan mitra KPPN yang sama, kayak gitu. Itu ya. Kalau ternyata belum terdaftar di aplikasi SPAN maupun Sakti, nah ini berarti si operator melakukan input secara manual ke aplikasi Sakti, gitu. Nah, terus ke langkah selanjutnya, ketika approver menerima data supplier yang diajukan oleh operator, ini diuji dulu nih, apakah data supplier ini udah sesuai dengan bukti pendukungnya. Kalau belum sesuai, ini bakal dikembalikan lagi ke operator atau tidak diterima sama approver ini. Nah, ketika data suppliernya ini diterima sama si approver, itu langkah selanjutnya membuat ADK supplier. ADK supplier ini bakal diinput ke aplikasi SPAN melalui KPPN sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, dari SPAN ini bakal mengirim NRS kepada operator yang memberitahu bahwa data supplier ini udah terinput di aplikasi SPAN. Nah, kayak gitu. Ini harus kita pahami ya, alur proses pendaftaran supplier. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau tanyain? Sampai proses pendaftaran supplier? Aman ya? Nah, ini secara lengkapnya. Dimulai dari operator komitmen merekam data supplier, terus PPK membuat ADK data supplier. Nah, PPK ini tuh bertanggung jawab atas kebenaran data supplier. Nah, PPK ini tuh dapat menginput data supplier bisa manual ataupun otomatis. Maksudnya kalau otomatis ini tuh impor dari aplikasi SPAN tadi ke aplikasi Sakti kayak gitu. Terus kalau upload manual itu langsung aja ke aplikasi SPAN. Itu ya. Ini gambaran alur proses pendaftaran supplier dalam garis besarnya. Nah, ini divalidasi dulu nih sama si approver. Nah, apakah data ini udah valid? Kalau valid kan bakal dilanjutin nih ke sini ke aplikasi SPAN. Kalau tidak valid, ini bakal dibalikin lagi ke PPK kayak gitu atau operator. Itu ya. Nah, ini juga sama. Nah, di sini fungsi-fungsi data supplier. Yang pertama ada registrasi data supplier. Ini ya, menerbitkan nomor register supplier atau NRS baik melalui ADK ataupun data entry di Satker BA99. Terus ada update data supplier. Update data supplier ini ya, perubahan detail sebagian elemen data supplier yang diizinkan sesuai dengan struktur data supplier dan alokasi fungsi manajemen user dalam pengelolaan data supplier. Nah, ini juga bisa impor dari aplikasi SPAN ke aplikasi Sakti, ini juga bagian dari update data supplier kayak gitu. Terus ada inactive supplier. Nah, kalau supplier ini melanggar kontrak, ini bisa dilakukan inactive supplier. Jadi supplier ini tidak dapat dilakukan untuk proses pembayaran kayak gitu. Terus ada merger supplier. Penggabungan elemen data supplier pada beberapa supplier menjadi ke satu supplier tertentu. Ini tuh kenapa sih bisa terjadi merger supplier? Kalau misalkan ada pencatatan data, misalkan CV Sejahtera, ada yang mencatat C.V, ada yang mencatat
CV. Nah, ini kan sebenarnya sama aja kan, si CV Sejahtera aja. Si CV Sejahtera itu kan. Nah, ini bisa dilakukan merge supplier biar tidak ganda suppliernya kayak gitu. Itu ya, merge supplier. Tidak ganda. Nah, ini juga sama. Nah, ini sebenarnya buat kode file aja, penamaan file ADK supplier. Ada BCSR. BCSR ini register supplier baru. Kalau BCSU, update data supplier, BCSI, inactive data supplier. Ini sebenarnya buat penamaan ADK supplier aja. Nah, yang selanjutnya bakal dijelasin sama Mae. Halo, Mae. Halo. Oke. Lanjut. Ini aku yang share screen atau... Ya, share screen aja, share screen. Aduh. Mana ya? Nah, selanjutnya ini ada manajemen data kontrak. Nah, apa sih itu manajemen data kontrak? Nah, manajemen kontrak itu adalah proses kegiatan mengelola data-data kontrak, yaitu perikatan dengan pihak ketiga untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Nah, tujuannya apa sih melakukan manajemen kontrak ini? Tujuannya itu yang pertama, untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran. Terus yang kedua ini untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan. Nah, ini juga tadi udah dijelaskan di awal-awal kan sama Ajis. Terus, next. Nah, terus kontrak itu apa aja sih isinya? Nah, isi kontrak itu ada pihak yang berhak menerima pembayaran, terus nilai pembayarannya, dan jadwal pembayarannya. Nah, kontrak inilah yang dipakai untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum dengan SPM. Nah, jadi KPPN-nya itu kalau mau mencairkan dana itu harus melihat SPM dan si kontrak. Apakah benar kontraknya itu segini dan yang ditagih itu segini gitu. Terus, nah user role-nya ini juga mirip-mirip sama yang manajemen data supplier, ada operator sama approver. Nah, operator ini dia yang catat transaksi operasional setiap harinya. Nah, dia itu apa aja kerjanya. Nah, ini dia merekam data kontrak, cek tarif sume kontrak, terus nge-upload atau ngerekam CAN, terus merekam BAST, monitoring karwas kontrak, dan ADK kontrak. Nah, kalau approver ini dia yang mengesahkan. Nah, jadi kalau user role itu ada 3 ya, ada yang operator, ada verifikator, dan approver. Nah, approver ini si PPK, dia ini ngapain aja? Dia ini membuat ADK kontrak, terus cetak resume kontrak, dan dia juga memonitoring karwas kontrak dan ADK kontrak. Nah, komitmen itu ada yang, jenis komitmen itu ada yang perjanjian kontrak, ada juga yang berdasarkan keputusan. Nah, kalau berdasarkan perjanjian kontrak itu, dia ini untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, bisa dalam bentuk kwitansi atau bukti pembelian. Nah, tapi dalam yang tertentu juga ada yang pakai SPK, surat perintah kerja, atau juga ada yang pakai surat perjanjian. Nah, tergantung nilainya. Nah, nanti ada di slide selanjutnya. Terus ini juga ada yang berdasarkan penetapan keputusan. Nah, jadi komitmen itu nggak hanya karena kita membeli barang, tapi juga karena ada keputusan dari sebelum-sebelumnya, kayak belanja pegawai. Nah, ini kan emang udah dari dulu-dulu gitu kan, udah berdasarkan keputusan bahwa kita akan menggaji atau meng-hire pegawai sebanyak 1.000. Nah, berarti dia jadi kayak mandatory gitu. Terus ada perjalanan dinas. Nah, ini kan juga dari keputusan. Nah, terus ada swakalola dan bantuan sosial. Nah, tipe kontrak itu ada 2, ada yang annual years sama yang multi years. Nah, kalau annual years itu dia kontrak tahunan ya. Bedanya annual sama multi year ya beda rentang waktunya ya.
Kalau annual kontrak itu dia rentang waktunya itu dimulai dan selesai pada 1 tahun anggaran yang sama. Kalau multi-year kontrak dia dimulai dan selesai di tahun anggaran yang berbeda. Nah, karena dimulai dan diselesai pada tahun yang berbeda, maka si multi-year kontrak ini akan dilakukan rilis kontrak pada setiap tahunnya. Nah, rilis kontrak itu maksudnya dia akan dibuat setiap tahun komitmennya dengan mengacu pada DIPA yang untuk pekerjaan dalam kontrak yang dimaksud. Jadi beda-beda. Nah, kalau yang annual kontrak ini dia cuma sekali aja. Kalau yang multi-year kontrak dia berkelanjutan. Terus selanjutnya ini ada komitmen yang dicatat dalam Sakti SPAN. Nah, perjanjian atau kontrak yang akan dibayarkan dengan LS. Nah, kan bisa dari LS, bisa juga dari UP. Nah, kalau yang dari LS ini dia ada yang pakai SPK, ada yang pakai surat perjanjian. Nah, bedanya apa SPK dengan surat perjanjian? Nah, kapan pakai SPK dan surat perjanjian itu tergantung dengan jumlah nilai belanjanya. Nah, kalau dia nilai belanja barang atau konstruksi atau jasa lainnya itu, nilainya itu adalah 50 juta sampai dengan 200 juta. Nah, dia itu pakai SPK, surat perintah kerja. Nah, kalau jasa konsultasi nilainya itu 50 juta, baru pakai SPK. Nah, kalau di atas dari 200 juta untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya, dia itu pakai surat perjanjian. Nah, kalau untuk jasa konsultasi, lebih dari 50 juta baru pakai surat perjanjian. Nah, ini dia ya. Nah, ini untuk yang di barang, jasa konstruksi, dan jasa lainnya. Nah, kalau dia nilai barangnya itu 0 sampai 10 juta, nah cukup dengan pakai bukti pembelian. Kalau antara 10 sampai dengan 50 juta, dia pakai kwitansi. Kalau 50 sampai 200 juta, dia pakai surat perintah kerja. Nah, kalau lebih dari 200 juta, baru pakai surat perjanjian atau kontrak. Nah, kalau dia dari 0 sampai 50 juta itu, dia nggak dicatat pada SPAN. Nah, yang dicatat itu hanya yang di 50 sampai 200 juta. Nah, terus ini untuk yang jasa konsultasi. Nah, untuk yang 0 sampai 50 juta ini, dia itu pakai surat perintah kerja. Jadi bedanya jasa konsultasi dengan yang barang tadi, kalau yang barang tadi itu kan dia ada yang pakai bukti pembelian sama kwitansi. Nah, kalau jasa konsultasi itu dia hanya pakai surat perintah kerja dan surat perjanjian. Jadi dari 0 sampai 50 juta itu dia pakai surat perintah kerja. Nah, di atas 50 baru pakai surat perjanjian. Nah, nggak ada yang namanya bukti pembelian dan kwitansi dalam jasa konsultasi. Nah, kalau ini berarti dia dicatat semua ya dalam SPAN. Ini yang mulai dari 0 juta dia tetap dicatat di SPAN. Kalau tadi yang barang itu dia mulai dari 50 baru dicatat di SPAN. Nah, selanjutnya ini ya. Oke, nah, jadi ini ada poin-poin pendaftaran kontrak. Nah, yang pertama itu pendaftaran data kontrak ke KPPN tidak boleh lebih awal dari tanggal penandatanganan kontrak ya. Kenapa? Karena kontrak itu kan sah kalau udah ditandatangan. Nah, sedangkan kalau udah sah, kalau belum sah tapi udah kita daftar kan ya nggak bisa lah ya kan harus punya data yang konkret gitu kan, dokumen yang pasti baru bisa didaftarkan. Terus yang kedua ini, penandatanganan kontrak itu dilakukan setelah DIPA disahkan berlaku efektif. Nah, karena kan tantangan itu udah sah. Terus kalau misalnya udah ditandatangan terus kita tandatangan kan itu udah sah. Terus habis itu ternyata DIPA-nya itu nggak cukup. Nah, kita bisa dituntut. Nah, makanya itu tanda tangannya ini harus dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif supaya kita bisa lebih bisa mengetahui apakah dananya sudah tersedia atau enggak. Itu. Terus yang ketiga, jangka waktu pelaksanaannya itu tidak boleh melebihi tahun anggaran. Nah, kecuali tahun anggaran tadi yang itu yang multi years kontrak. Nah, itu baru bisa dari DIPA yang berbeda dan boleh melebihi tahun anggaran tersebut. Terus selanjutnya ini,
data kontrak disampaikan ke PPN paling lambat 5 hari setelah penandatanganan kontrak. Terus selanjutnya ini, tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului tanggal penandatanganan kontrak. Nah, ini ada struktur data kontraknya. Nah, ada ya terdiri dari informasi umum dan informasi khusus. Nah, kalau umum itu ada header kontrak. Nah, ini tuh berisi tentang informasi umum terkait identitas rekanan. Nah, ada nomor kontrak dan mata uangnya, bisa pakai dolar atau rupiah. Terus, ini ada informasi khususnya. Ada line kontak untuk mencatat perbedaan parameter untuk elemen kontrak terkait. Contohnya sumber dana, cara penarikan, dan akun. Terus yang selanjutnya ada jadwal pembayaran. Jadi untuk tahu mau bayarnya itu sekaligus atau bertermin-termin. Terus yang D ini distribusi atau informasi pembebanan. Jadi untuk tahu cowok apa yang akan dibebankan atau pakai akun apa sih dia dicatat. Nah ini dia ya, contohnya itu di header kontraknya itu langsung dibuat 100 juta ya kan. Terus dia jadwal pembayarannya itu adalah sekaligus. Nah, kalau yang ini tuh dia cowoknya ada 3. Nah, tapi ini dia bertermin-termin. Nah, terus sebenarnya ini ketentuannya itu ada di slide selanjutnya deh. Nah, ini dia ketentuannya. Nah, kalau kontraknya itu hanya membebani satu kombinasi cowok, maka cukup satu kontrak lain. Nah, tapi ini kan ada banyak cowoknya ya. Jadi dia bisa dua kontrak lain. Nah, kalau yang tadi itu yang mana ya? Yang ini kan dia cuma satu aja ya cowoknya, makanya dia pakai satu kontrak lain aja. Terus yang kedua, apabila kontrak membebani lebih dari satu kombinasi cowok, maka harus berbeda kontrak lainnya. Nah, jadi makanya ini dia ada 2 kontrak lainnya. Kalau yang tadi kan 1. Terus, nah dari tiap kontrak lain ini bisa terdiri dari beberapa termin. Nah, kayak yang ini kan dia ada dari uang muka termin 1 sama termin 2. Kontrak lain 2-nya juga ada uang muka sama termin 1. Nah, terus tiap termin ini hanya membebani satu distribusi cowok. Nah, lihat kan sini uang muka dia membebani cowok 1, termin 2, termin 1 dia juga cowoknya 1 doang ya kan. Terus selanjutnya total nominal kontrak lain itu harus kurang atau sama dengan total nilai kontrak. Nah, ini kan nilai kontraknya itu 100 juta. Nah, total kontrak lain ini kan juga 100 juta ya kan, 60 juta ditambah 40 juta. Jadi dia kurang atau sama dengan total nilai kontrak. Nah, nggak boleh lebih besar. Nah, kenapa? Karena ini kan pagu, jadi merupakan batas tertinggi, jadi nggak boleh lebih besar. Kalau lebih kecil nggak apa-apa. Nah, terus sama halnya dengan total nilai termin itu harus kurang atau sama dengan nilai nominal di kontrak lain. Nah, kalau ini kan uang mukanya 10, terminnya 30 sama 50. Berapa nih ya? 60 juta. Kontrak lainnya juga 60 juta. Berarti udah pas ya kan? Terus yang kontrak lain 2, nah uang mukanya 5 juta, terus terminnya 35. Berarti pas ya kan 40. Nah, berarti yang ketentuan terakhir ini udah benar ya. Nah, ini juga ada fungsi-fungsi data kontraknya. Nah, yang pertama itu ada register data kontrak. Nah, ini dia untuk mendaftarkan kontrak baru dan kontrak yang pernah cancel. Nah, cancel ini apa? Nah, ini cancel itu adalah pembatalan atas sisa kontrak yang sebelumnya telah terjadi pembayaran atas bagian nilai kontrak. Nah, terus ini ada addendum data kontrak. Nah, jadi ini kita bisa mengubah satu elemen data kontraknya. Nah, bisa karena perubahan kontrak ataupun dalam rangka perbaikan data. Terus ini juga ada close kontrak. Nah, ini tuh perubahan status kontrak yang mana tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar pembayaran. Nah, kenapa ya? Karena contohnya ini kontrak outstanding sudah nihil dan atau karena masa atau periode tahun anggarannya udah berlalu gitu. Nah, namun si cancel kontrak sama close kontrak ini itu hanya ada di SPAN. Nah, nggak ada di Sakti. Nah, ini dia
alurnya ya, alur pendaftaran data kontrak ke KPPN. Nah, yang pertama ini operator itu akan merekam data kontrak. Nah, terus dia juga mencatat nomor CAN. CAN ini kan yang dari nomor kontrak. Jadi buat kontrak dulu, terus tahu gitu nomornya berapa. Nah, itulah si CAN-nya. Ya, terus habis itu di approve sama si PPK, si selaku approver. Nah, PPK selaku approver dia akan membuat ADK data kontrak. Nah, apa sih ADK data kontrak ini? Nah, ini merupakan dokumen yang berisikan ya data-data terkait kontrak. Nah, gitu. Terus habis itu, nah ini kan dia nge-inputnya itu di Sakti. Nah, karena Sakti dan SPAN itu kan terintegrasi ya kan. Nah, jadi ini bisa ke salah. Jadi PPK itu kan membuat ADK data kontrak. Terus habis itu, nah dia itu bisa mengupload manual data kontraknya itu ke portal SPAN atau dia juga bisa upload otomatis dengan portal converter. Nah, jadi tergantung dari kemauan dan kemampuan dari si PPK-nya. Nah, setelah udah ada di portal SPAN, baru ADK-nya itu dikirim ke VTP atau converter. Nah, selanjutnya petugas FO-nya ini, front office-nya ini akan mendownload ADK dari portal converternya. Nah, terus dia ini akan mengecek apakah udah valid atau belum. Nah, kalau udah valid, dia akan memasukkan datanya ke database SPAN. Nah, tapi kalau misalnya enggak valid, maka dia akan menolak ke si PPK-nya. Nah, FO. Nah, selanjutnya setelah di FO barulah ke middle office. Nah, jadi data yang tadi itu akan diverifikasi manual. Nah, kalau udah terverif baru dilanjutkan ke si kasih PD. Nah, terus dia ini juga akan memverifikasi juga. Nah, kalau misalnya udah disetujui, barulah akan ditransfer datanya ke database Oracle. Nah, kalau misalnya ditolak sama si kasih ini ya tinggal di email lagi si PPK-nya untuk bilang bahwa si kontraknya itu ditolak. Nah, kalau ini itu ada format dari si file ADK-nya. Nah, ini dia ada kode KPPN, kode satker, tahun, bulan, tanggal, sama sequence number. Nah, kalau ini dia format dari nomor CAN-nya. Ada jenisnya ini apa? Annual kontrak atau multi-year kontrak. Terus ada kode KPPN, terus nomor PO-nya. Terus ini rilis tahun keberapa? Nah, kan kalau tadi misalnya si multi-year kontrak itu kan bisa dirilis setiap tahun. Nah, jadi ini misalnya tahun kedua atau tahun ke-0. Nah, ini si 0 ini adalah rilis tahun keberapa untuk si multi-year kontrak. Terus yang terakhir ini ada addendum ke. Nah, tadi kan bisa untuk mengubah data kontrak. Nah, ini dia jadi juga dimasukkan ke nomor CAN. Nah, selanjutnya ini ada ini pencatatannya pada aplikasi Sakti. Nah, jadi bisa pakai dua metode, bisa pakai bruto atau bisa pakai neto. Nah, bedanya bruto sama neto itu, nah kalau di bruto itu jumlahnya ini 120 juta, di mana si uang muka ini belum membebani DIPA. Terus retensi itu masuk ke SPM yang terpisah. Nah, kalau misalnya si neto itu bedanya itu, nah si jumlahnya ini tetap 100 juta gitu. Dan retensinya ini juga langsung masuk ke si termin. Sama halnya dengan uang muka, dia juga langsung masuk ke si termin. Sedangkan kalau di bruto itu dia enggak masuk, makanya di sini itu 120 juta. Jadi uang mukanya ini yang 20 juta ini masih belum dianggap membebani Pagudipa atau kontrak. Terus
Nah, terus yang dipakai itu dalam aplikasi sakti itu adalah yang si neto. Kalau yang bruto ini belum bisa digunakan dalam aplikasi aplikasi sakti. Jadi kita hanya pakai yang neto. Nah, di mana nilai kontraknya itu sama dengan nilai yang di jumlah ini dan nilai bersihnya ini. Kalau misalnya dikasih bruto kan beda ya. Jadi 120, sedangkan kalau yang neto dia tetap 100. Nah, ini itu ya sebesar dari jumlah terminnya, ya nilai terminnya maksudku. Oke. Nah, ini dia cara pencatatannya di aplikasi sakti ya. Terus ini ada kontrak dengan 2 mata uang. Nah, jadi primary key-nya itu adalah si nomor kontrak dan mata uang. Nah, jadi bisa aja kontraknya itu pakai dua mata uang. Nah, kalau pakai 2 mata uang berarti dia menggunakan primary key yang berbeda. Makanya yang atas ini berbeda dengan yang nomor 2 ini. Soalnya yang nomor 1 ini kan dia nilainya pakai USD 500.000. Nah, kalau yang kontrak 2 dia kan pakai nilai kontraknya yang 1 miliar. Nah, makanya dia diperhitungkan sebagai kontrak yang berbeda. Meskipun padahal sebenarnya nomornya itu sama, cuman dia pakai nilai kontrak yang berbeda. Terus nah, kalau ini tuh dia kontrak yang dibayarkan di 2 KPPN. Nah, ini juga dia jadi kan tiap KPPN masukin sendiri-sendiri ya. Makanya ini di sini itu untuk yang 80% dari KPPN JKT 6, terus yang 20% ini dia yang nyatet itu si KPPN JKT 2. Nah, terus ini ada nilai kontraknya dengan cara neto. Nah, kalau pakai cara neto ini dia kontraknya ini contohnya itu dia dibiayai oleh 2 sumber pembiayaan dari PHLN dan pendamping. Ya, ini dia 80% sama 20%. Nah, misalkan nilai kontraknya itu 110 juta. Nah, nilai fisiknya ini 100 juta. Nah, 100 juta ini terdiri dari mana aja? Dari PHLN sama pendamping. Kan tadi persentasenya itu 80 sama 20. Berarti PHLN-nya itu 80% dikali 100 juta, makanya dapat 80 juta. Terus si pendamping ini dia 20%. Nah, berarti 20% dikali sama 20 juta. Nah, kan nilai fisik ini 100 juta, tapi kan kita juga memungut yang namanya PPN. Nah, makanya PPN-nya ini kan 10%. Nah, terdiri dari apa aja? Nah, dari porsi PLN. Nah, yang ini dia nggak dipungut sebesar 8 juta. Berarti 10% dikali sama yang 80 juta ini. Terus kalau yang pendamping ini, yang dipungut ini, dia 10% dikali sama nilai yang di porsi pendamping. Berarti 10% dikali 20 juta. Dapatlah 2 juta. Terus berapakah nilai kontrak yang harus dicantumkan dalam sakti? Nah, kita nyantumkan itu porsi PLN itu cuma nilai fisiknya aja, yakni 80 juta. Nah, sedangkan porsi pendampingnya itu ada nilai fisik ditambah PPN sebesar 22 juta, yakni porsi pendamping 20 juta dengan porsi pendamping yang dipungut PPN-nya 2 juta. Makanya dia dapat 20 juta. Selanjutnya, karena ini kan sumbernya dari PLN sama pendamping. Nah, jadi ditambah ya kan dua-duanya, dapatlah nilai kontraknya itu 102 juta. Nah, inilah yang dicantumkan di aplikasi Sakti. Meskipun nilai kontraknya itu sebenarnya 110 juta, tapi di Sakti itu kita cantumkan 102 juta. Kenapa? Karena yang PPN PHLN ini nggak kita pungut gitu. Oh, ini tadi ya cara menghitungnya. Nah, jadi nilai fisiknya ini, nilai kontrak itu kan udah termasuk sama PPN-nya. Nah, makanya kita perlu menghitung nilai fisiknya itu dengan cara nilai kontrak dibagi sama dikali sama 100 dibagi 110. Makanya dapatlah nilai fisiknya itu 100 juta.
Karena tadi nilai kontraknya itu udah ditambah sama PPN. Nah, gitu. Nah, cuman karena kita itu nggak memungut PPN yang dari posisi PHLN, makanya tadi kita itu cuman nyetetnya itu 102 juta, bukan 110 juta. Terus selanjutnya ini ada perhitungan nilai kontrak dengan cara bruto. Nah, kalau cara bruto ini kalau cara bruto ini kita itu mengkalikannya itu sama nilai kontrak. Kalau cara neto kan kita mengkalikannya sama nilai fisik. Nah, bedanya itu ketika kita menghitung si porsi PHLN sama porsi pendampingnya. Kalau tadi mana ya? Ini kan dikali sama nilai fisik nih ya. Makanya didapatnya 80% kali 100 juta dapatlah 80 juta. Sedangkan kalau dia metode neto, porsi PHLN-nya ini 80% dikali sama nilai kontrak, ya ini 110, dapatlah dia 80% kali 110, dapatlah 88 juta. Jadi berbeda. Kalau tadi si brutonya itu, si netonya itu kan 80 juta, kalau yang bruto itu dia dapat 88 juta. Nah, kalau yang pendamping ini dia beda juga, tapi dia langsung dikurang sama PPN. Jadi dia persentase dikali sama nilai kontrak, berarti 20% dikali 110 juta dikurang sama PPN-nya 10 juta. Nah, PPN ini kan hitungnya dari nilai fisik dikali 10%, makanya dapat 10 juta. 100 juta dikali 10% kan 10 juta ya kan. Nah, terus dapatlah ini 12 juta. Terus selanjutnya, udah jelas ya ternyata di sini. Terus habis itu, nah PPN-nya ini terdiri dari porsi PLN yang tidak dipungut. Nah, ini dia sama kayak yang tadi caranya. 10% dikali sama yang nilai yang ini, nilai porsi PLN. Berarti 10% ke 88 juta dapat 8,8 juta. Terus porsi pendamping yang dipungut PPN-nya itu juga sama, berarti 10% dikali 12 juta. Nah, karena ini itu kan yang dibiayai oleh dua sumber, makanya ditambah. Dari PLN ditambah sama pendamping. Nah, PLN ini cuma nilai fisiknya aja. Kenapa? Karena kita nggak memungut PPN-nya. Makanya nilai fisiknya itu 88 juta aja. Terus kalau yang porsi pendamping ini, kita kan sekalian memungut si PPN. Nah, makanya nilai fisik yakni 12 juta ditambah sama PPN, 1.200.000. Makanya di sini itu 13.200.000. Nah, barulah kita tambahkan, dapatlah 101.200.000. Nah, nilai inilah yang tercatat di aplikasi Sakti, meskipun nilai kontraknya itu adalah 110 juta. Nah, beda ya kan sama yang di cara neto. Kalau cara neto itu dia 102. Kalau yang bruto ini dia 101.200. Nah, bedanya apa? Kalau tadi dia di bruto, dia ini dikali sama nilai kontrak. Kalau misalnya dia di neto dikali sama nilai fisik gitu. Terus selanjutnya ini ada perekaman BAST. Nah, jadi kan ketika kita melakukan kontrak, setelah barangnya datang, kita rekam dulu, barulah kita bisa menerima surat tagihan dan kita bayar. Nggak boleh kita membayar dulu baru nerima barang, kayak kita belanja di Shopee atau gimana gitu. Harus terima barang dulu baru kita bayar. Nah, oleh karena itu ketika kita menerima barang, kita akan merekamnya di dalam berita acara serah terima atas kontrak tertentu. Nah, kalau untuk BAST barang, informasi yang direkam itu hanya kode sub barang, sub kelompok barang, dan harga satuan. Nah, informasi BAST-nya ini akan dijadikan dasar untuk nyatet di modul persediaan atau modul aset tetap. Nah, tergantung dari barang dan jasa yang kita terima gitu. Kalau misalnya dia barang persediaan, ya masukin ke modul persediaan. Terus, nah, jadi BAST inilah yang jadi dasar untuk kita membuat SPP kontraktual. Nah,
Jadi bukan dari si nilai kontraknya, tapi dari nilai BAST-nya. Nah, bisa aja BAST-nya 100 juta, tapi kontraknya itu 110. Nah, jadi yang kita jadikan SPP itu adalah si 100 juta, bukan 110. Nah, gitu. Terus, nah ini ketika kita melakukan simpan BAST, nah ini jurnalnya di akrual. Nah, ini pas kita juga belajari di Akom akan dipelajarin. Nah, kalau misalnya BAST barang itu dia aset yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Nah, kalau dia menerima jasa atau barang yang di bawah batas minimum kapitalisasi, maka dia jadi beban ya kan? Beban XXX pada utang yang belum diterima tagihannya. Nah, ini ada alurnya. Nah, jadi yang pertama si operator itu akan menginput data supplier oleh operator. Nah, ini tuh di Sakti. Nah, setelah itu si PPK-nya ini akan meng-approve meng-approve data dari si operatornya. Nah, kalau udah sesuai dengan yang data sebenarnya, baru si PPK ini meng-approve dan akan membuat ADK supplier yang berisi data-data terkait supplier. Nah, ini dia namanya ini BCSR atau ini Budget Commitment Supplier Register. Nah, selanjutnya, karena Sakti dan SPAN itu terintegrasi, maka data yang di-input PPK di Sakti ini bisa langsung dilihat oleh si KPPN dengan menggunakan SPAN-nya. Jadi nggak perlu PPK ini datang ke KPPN. Nah, kalau dulu sebelum ada Sakti, mesti datang ke KPPN. Nah, setelah ADK-nya ini diterima di SPAN ini, KPPN ini akan memproses si ADK yang telah diterimanya dari PPK. Nah, kalau udah selesai diproses oleh KPPN, maka KPPN akan menerbitkan si NNRS. Nah, NRS ini akan diterima otomatis langsung oleh si Sakti. Jadi, nah, kalau udah ada NRS, barulah kita bisa menginput kontrak. Jadi, kita perlu tahu dulu suppliernya siapa, baru kita menginput kontrak. Nah, kenapa perlu tahu supplier dulu baru menginput kontrak? Karena ada beberapa supplier yang udah di blacklist gitu. Jadi, kita menghindari supaya tidak bertransaksi dengan supplier yang tidak seharusnya. Makanya, kita menginput supplier terlebih dahulu. Nah, makanya ini ada si NRS. Nah, setelah kita udah tahu mau pakai supplier yang mana, baru kita menginput isi kontraknya, input kontrak oleh si operator. Nah, jadi yang berwenang untuk menginput kontrak itu hanya si PPK. Nah, PPK inilah yang mendapat kewenangan dari KPA untuk melakukan kegiatan yang membebankan di APBN. Nah, selanjutnya setelah si operator ini menginput kontrak, maka PPK selaku approver akan membuat ADK kontrak. Nah, ini dia formatnya itu BCKA, Budget Commitment Kontrak Annual. Nah, sama yang seperti yang tadi, karena Sakti itu terintegrasi dengan SPAN, maka data yang dibuat oleh PPK selaku approver, bisa langsung diproses oleh KPPN dengan SPAN-nya. Nah, setelah diproses, maka KPPN akan menerbitkan CAN atau NRK, yakni nomor register kontrak. Nah, sampai sini sudah selesai komitmennya. Nah, barulah si kontraktor itu akan melaksanakan kewajibannya. Nah, setelah kewajibannya itu udah terlaksana, kan kita menerima barang. Nah, prinsip dari belanja pemerintah itu adalah menerima dulu baru bayar. Nah, makanya itu di sini itu ada BAST, BAPP, atau BAKP. Jadi kita udah terima dulu barangnya. Barulah kita menginput SPP. Nah, barang yang udah diterima itu kita catat dulu di modul aset tetap persediaan. Nah, ini dia berisi detail terkait barang yang kita terima. Nah, selanjutnya setelah kita mencatat di BAST, barulah kita bisa meresum tagihan dengan menginput SPP. Nah, jadi SPP ini yang buat itu adalah PPK-nya. Nah, PPK ini akan diserahkan ke PPSPM untuk diverifikasi kebenaran administratif
administrasinya. Nah, ini setelah itulah namanya ini proses SPM. Nah, setelah SPM itu diverifikasi oleh PPSPM, barulah PPSPM akan menerbitkan SPM ke KPPN. Selanjutnya KPPN akan menerbitkan SP2D yang akan diteruskan kepada supplier. Nah, ini merupakan alur proses transaksi kontraktual. Nah, berarti kontraktual ini dia itu yang ada kontraknya. Nah, kalau selanjutnya ini dia yang non-kontraktual. Nah, bedanya apa ya? Bedanya di ada atau nggak adanya kontrak. Nah, kalau misalnya yang tadi ini kan dia ada input kontrak. Kalau non-kontraktual, dia nggak ada input kontrak. Dia langsung aja menerima barang BAST-nya. Nah, ini alurnya juga sama sih. Yang pertama itu input supplier ya kan, oleh operator sakti. Nah, setelah diinput oleh operator sakti, PPK selaku approver akan membuat NDK supplier. Nah, ini dilakukan di aplikasi sakti. Terus filenya itu kodenya itu BCSR. Nah, data yang dibuat di aplikasi sakti bisa langsung dilihat oleh KPPN di aplikasi SPAN-nya. Terus diproses menghasilkan NRS, nomor register supplier. Nah, setelah udah ada suppliernya tercatat, baru misalnya kita udah nerima barang atau belanja yang lain yang nggak melalui kontrak, kita baru bisa bayar. Nah, jadi seperti yang tadi aku bilang, bahwa prinsip utama dalam kita melakukan belanja itu terima dulu baru bayar. Nah, jadi ini pas kita nerima ini, langsung kita terima ya kan, kita lakukan BAST atau yang kalau misalnya yang lain ini yang dia belanja LS, KP, UP Falas, atau BLU. Nah, terus habis itu setelah kita nerima barang, baru kita detailkan di modul aset tetap atau persediaan. Nah, setelah barang diterima, kita bandingkan dengan kontrak yang sebelumnya dan kita lihat berapakah nilainya. Nah, selanjutnya kita inputlah SPP berdasarkan dari barang yang kita terima, bukan berdasarkan kontrak, tapi berdasarkan barang yang kita terima. Nah, selanjutnya setelah SPP-nya diinput oleh operator sakti, selanjutnya SPP ini akan sama kayak tadi diserahkan ke PPSPM untuk dicek kebenaran administrasinya. Setelah dicek kebenaran administrasi, baru PPSPM itu mencetak SPM, lalu SPM ini akan diteruskan ke KPPN. Selanjutnya baru ada SP2D. Nah, jadi bedanya non-kontraktual dengan kontraktual itu adalah ada atau tidaknya kontrak. Kalau kontraktual, dia akan ada proses menginput kontrak dan buat ADK kontrak oleh PPK. Terus ada namanya NRK. Sedangkan kalau misalnya dia non-kontraktual, dia itu nggak ada mencatat kontrak gitu, dan nggak ada si NRK, hanya sampai input supplier. Nah, sampai sini dia mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, ini dia. Nah, jurnalnya. Nah, ketika kita BAST, ketika barang udah kita terima, ini kita belajar di APOM kan kemarin. Nah, kalau barang diterima, kita nyatat persediaan atau aset yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Nah, ini cuma dicatat di jurnal akrual. Nah, ketika kita udah merekam barang itu ke SIMAK BMN, nah barulah kita detailkan, kita hapuslah si yang belum diregister itu, memunculkan akun yang udah diregister. Nah, persediaan pada persediaan yang belum diregister. Nah, ini juga hanya di akrual aja. Nah, makanya di sini tuh hilang yang persediaan yang belum diregister. Tinggallah persediaan pada utang yang belum diterima tagihannya. Nah, selanjutnya ketika kita membuat SPP, jurnalnya kan belanja pada belanja yang masih harus dibayar. Nah, ini juga pada akrual aja. Nah, terus kita juga, ini kan kita udah nerima BAST-nya. Si BAST-nya ini mau kita, kita hilangkan si utangnya ini. Jadi, tinggal belanja yang masih harus dibayar, gitu.
Nah, jadi terakhirnya itu jurnalnya ini persediaan pada belanja yang masih harus dibayar. Nah, terus misalnya KPPN itu sudah menerbitkan SP2D, maka kita menghilangkanlah si akun yang utang kita, yakni belanja yang masih harus dibayar pada DKL. Nah, kalau ini dia di jurnal akrual. Kalau di kas juga ada belanja pada DKL. Nah, dari BAST sampai SPP ini nggak ada jurnal di jurnal kas ya. Karena apa? Karena nggak ada transaksi yang terkait dengan RKUN. Sedangkan kalau di SP2D ini kan udah ada ya transaksinya dengan RKUN, makanya ada jurnal kasnya. Nah, selanjutnya ini ada hubungan modul komitmen dengan modul lain. Nah, jadi modul komitmen itu dia berhubungan dengan banyak modul ya. Nah, misalnya ini ada dengan modul anggaran. Jadi modul anggaran ini akan memberitahukan data pagu terkait DIPA-nya. Nah, setelah kita udah lihat DIPA, kita pikirlah ya kan mau beli apa, mau ngadain apa. Terus kita cocokkan dengan ketersediaan dana. Kalau udah cocok dananya, baru kita locking pagunya. Jadi anggaran di DIPA itu udah pasti akan kita pakai untuk belanja kita. Ini namanya locking pagu. Terus ini juga ada modul tetap atau persediaan. Nah, ini ketika kita, jadi kan komitmen itu ada yang beli barang gitu ya kan. Jadi kita kan nerima barang dulu, baru bayar. Nah, jadi kita bandingkanlah yang dikontrak dengan yang barang kita terima. Di modul komitmen dengan modul aset tetap atau persediaan. Nah, inilah hubungannya. Terus ini juga ada modul pembayaran. Nah, kan di komitmen ini kan juga terkait tentang data supplier. Jadi kalau kita bayar kan perlu ke suppliernya, makanya kita bertransaksi juga dengan modul komitmen dan modul pembayaran. Nah, selanjutnya ini ada modul GLP. Nah, tentu saja perlu kita jurnal, makanya komitmen ini berhubungan dengan modul GLP. Nah, selanjutnya itu juga ada aplikasi GPP. Nah, kan komitmen itu juga ada terkait dengan yang keputusan. Nah, kan kalau pegawai ini berdasarkan keputusan, makanya dia juga berhubungan dengan modul komitmen. Gitu. Nah, kalau ini ada resiko dan pengendalian. Nah, ini itu mirip-mirip yang kita pelajari di SIA pas semester 4. Nah, yang pertama itu karena kita kan pakai database terintegrasi ya. Si Sakti itu kan terintegrasi semuanya, single database. Makanya beresiko data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Nah, kita bisa mengendalikannya dengan pengendalian integritas pemrosesan data. Supaya apa? Supaya meminimalkan ketidakakuratan dan ketidakvalidan data induk. Terus juga kita membatasi akses pada data induk. Nah, ini kita bisa lihat dari adanya level operator, validator, dan administrator. Kalau operator itulah yang bisa menginput data. Validator inilah yang akan memastikan apakah datanya itu valid atau enggak. Terus administrator ini dialah yang membagi wewenang dan tugas dari setiap role gitu. Terus, nah, karena kan kita pakai database terintegrasi, jadi kalau misalnya data induknya rusak atau hilang, maka akan berpotensi merusak yang lain-lain gitu. Nah, jadi kita perlu membackup data dan juga menerapkan DRP, Disaster Recovery Plan. Ini juga sama kayak SIA. Terus selanjutnya ini kickback, fraud dengan pemasok. Nah, jadi Jadi yang paling beresiko itu adalah dalam siklus pemerintah itu adalah PBJ ya. Apa sih PBJ? Lupa deh. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini tuh yang paling sangat rawan dengan korupsi. Nah, sama juga di sini juga kayak gitu. Nah, pengendaliannya apa ya? Ini manajemen data pemasok. Nah, inilah yang kita dilakukan pertama kali, yakni manajemen data supplier. Terus yang kedua ini review dan persetujuan berjenjang. Nah, ini juga kita lakukan dengan adanya yang PPK, PPSPM. Nah, ini dia review berjenjang. Terus yang ketiga ini rotasi jabatan dan cuti wajib. Terus yang keempat pakai integritas. Oh iya dong, UTS saja pakai fakta. Terus yang kelima ini sistem aplikasi yang memadai. Nah, makanya
di Sakti itu ada fitur yang namanya ADK interface, di mana hanya yang berkepentingan lah yang bisa mengakses dan dia bisa memberikan PIN atau password. Oke, akhirnya sudah selesai. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita bahas soal UTS. Sebentar ya. Halo, apakah kelihatan? Halo, apakah kelihatan? Kelihatan. Soal sama itunya PPT-nya? Hah? Kelihatan soal. Iya. Oke, kita bahas yang PG-nya ya. Oke, yang pertama ini dia mengacu pada konsepsi SIA. Berikut merupakan fungsi SIA pemerintah kecuali. Jadi ini udah aku langsung buatin di PPT-nya, udah ada pembahasannya. Jadi fungsi SIAP itu ada 3. Yang pertama itu Nah, berarti yang A benar dong ya, yang A benar. Terus yang kedua itu mengolah data menjadi informasi. Nah, berarti yang mana yang benar ya? Yang C berarti yang benar kan? Terus yang ketiga itu memberikan pengendalian yang memadai. Nah, berarti yang D juga benar. Nah, berarti yang salah itu adalah yang B, karena yang B ini nggak ada di fungsi ini. Oke. Terus selanjutnya yang kedua ini, SIAP itu dapat menambah nilai organisasi melalui beberapa cara berikut, kecuali. Oke, ini dia. Jadi ada 6 cara SIAP yang dapat menambah nilai organisasi. Nah, yang pertama itu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa. Ada nggak di sini ya? Nggak ada ya. Terus meningkatkan efisiensi. Terus berbagi pengetahuan. Ada ini, yang D. Terus habis itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan atau layanan. Ini juga ada yang di B. Terus yang C, meningkatkan pengadaan infrastruktur SIAP. Ini nggak ada ya di nomor yang di 6 ini. Terus yang A ini meningkatkan struktur pengendalian internal. Nah, ini di nomor 5. Berarti yang tidak menambah nilai organisasi itu adalah yang meningkatkan pengadaan dan infrastruktur SIAP, yang C. Di sini oke. Oke, ini berarti yang C. Ini tadi yang B. Terus yang ketiga, berikut ini yang bukan merupakan bagian infrastruktur teknologi. Nah, ini kita lihat di Nah, jadi komponen SIAP itu kan ada berapa nih? Ada 6, ada orang, ada prosedur dan instruksi, ada data, ada software, sama infrastruktur teknologi informasi. Nah, dia itu nanyanya infrastruktur teknologi ya kan. Nah, jadi di sini tuh ada apa aja? Ada komputer. Nah, berarti A benar. Server. Terus ada peripheral device. Nah, si C benar. Terus
perangkat jaringan komunikasi. Nah, berarti si D benar. Berarti yang salah itu yang B, karena software ini merupakan komponen siap yang terpisah daripada infrastruktur. Nah, jadi komponennya itu ada orang, ada prosedur, ada data, ada software, ada infrastruktur, dan pengendalian internal dan keamanan. Nah, terus berarti ini yang jawabannya yang B. Oke. Terus yang keempat ini, nah manakah yang paket undang-undang bidang keuangan? Nah, jadi kan ada 3 ya, undang-undang yang paket undang-undang. Ada 3 ya, ada ini nih. Ada UU nomor 17 tahun 2003. Nih, si A benar. Terus ada nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Berarti si C benar. Terus yang D ini nomor 15 tahun 2004. Ini pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berarti yang D benar. Berarti yang salah alias kecuali itu jawabannya si B. Oke, next. Terus yang kelima. Yang kelima ini dia nanya, pada sisi BUN, siap pemerintah diwujudkan melalui SPAN, suatu sistem manajemen informasi keuangan yang terintegrasi. Berikut ini yang tidak benar terkait SPAN. Nah, kita bisa lihat di sini di slide-nya. Nah, jadi apakah itu SPAN? SPAN itu adalah suatu sistem manajemen informasi keuangan yang terintegrasi, mencakup keseluruhan proses pengelolaan keuangan negara, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Nah, dari definisi ini berarti kita bisa lihat bahwa yang A benar dong ya kan, yang A benar. Karena ini adalah definisi dari SPAN, yakni sistem integrasi itu yang mencakup proses pengelolaan keuangan negara, dari persiapan sampai dengan pelaporan anggaran. Terus, yang B ini, SPAN mendokumentasi setiap transaksi keuangan dan mendukung penyajian laporan keuangan dan manajerial. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi, SPAN itu dia benar ya, yang si B. Yang B berarti benar. Terus yang C ini, operasi SPAN terotomasi dan bermuara pada database yang terpusat. Nah, ini dia juga di sini ya, yang di PPT ini. Jadi, ini juga benar yang C. Nah, berarti yang salah adalah yang D. Yang D dong. Nah, jadi dia itu bukan dari pemilihan teknologi, tapi diikuti dulu dari peraturan perundang-undangan. Nah, mengingat undang-undang itu adalah dasar hukum kita untuk bertindak, jadi harus dimulai dari peraturan perundang-undangan. Oke. Selanjutnya yang nomor 6. Nah, ini katanya aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada instansi atau satker. Nah, dari soal ini dikasih tahu ya nih, instansi atau satker. Berarti jawabannya itu yang sakti. Tapi kita baca dulu selanjutnya ya. Modul penganggaran, di sini ada nggak ya? Ada. Terus modul komitmen. Ada. Modul pembayaran ini juga ada. Modul bendahara juga ada. Ini di sini di sakti. Terus modul penganggaran juga ada. Mana ya ini? Udah tadi ya. Modul aset tetap ini juga ada. Terus modul piutang ini sebenarnya ada tapi di slide-nya nggak ada. Terus modul akuntansi dan pelaporan, nah juga ada. Nah berarti jawabannya itu yang sakti ya. Yang D. Terus, ini gimana sih? Oke. Udah. Yang ke-7.
Menggunakan metode ini yang merupakan keunggulan desain aplikasi Sakti dibandingkan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Nah, jadi Sakti itu dia ada keunggulannya nih, ada fitur-fiturnya. Yang pertama itu dia integrated database. Ini REST ternyata. Nah, yang pertama itu integrated database. Jadi database-nya itu terintegrasi. Jadi database ini bisa database yang dipakai oleh Satker A bisa dipakai oleh seluruh modul yang berhubungan. Jadi nggak cuma modul penganggaran aja atau modul komitmen aja, tapi bisa dipakai juga dari modul penganggaran sampai dengan modul pembayaran. Terus dia single entry point. Nah, dia ini berarti sekali input tapi bisa dipakai oleh seluruh modul. Sama juga ya kayak yang di nomor 1 ini. Terus yang ketiga ini dia multi user multi Satker. Berarti meskipun yang input itu adalah Satker A, tapi Satker B, C, D, E, F, G itu masih bisa memakai data yang dipakai oleh yang udah di-input oleh Satker A. Terus dia ini juga level user. Nah, jadi dia tuh terbagi berjenjang, mulai dari level maker ini yang oleh operator, terus level checker oleh verifikator, terus level approver oleh approver. Nah, jadi level user ini dia levelnya tuh berbeda-beda tergantung dengan kewenangan dan jabatan dari setiap level. Terus dia ada penerapan access control list. Nah, jadi ini si administrator itu dia mengelompokkan paket menu yang bisa dipakai oleh setiap pengguna. Jadi yang mengatur itu adalah si administrator. Jadi nggak semua orang bisa memakai menu tertentu, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa menggunakannya. Nah, yang ngatur itu adalah si administrator. Terus dia itu kompatibilitas PAN. Jadi Sakti itu terinterkoneksi dengan SPAN, sehingga ketika Satker itu menginput data di Sakti akan langsung otomatis terlihat di SPAN. Jadi nggak perlu lagi Satker itu datang ke KPPN untuk verifikasi atau pencairan dana gitu-gitu. Terus yang selanjutnya ada basis akuntansi aktual secara transaksional. Nah, jadi ini tuh adalah sesuai dengan amanat undang-undang, di mana tiap transaksi itu harus di jurnal dan didasarkan pada dokumen. Nah, makanya tadi itu nggak boleh daftar kontrak sebelum kontrak ditandatangan, harus setelah tandatangan. Terus ini open closing period. Nah, jadi seperti halnya akuntansi komersil, kita juga ada yang namanya tutup periode, makanya ada jurnal penutup. Nah, jadi kalau misalnya penganggaran itu udah selesai, maka akan ditutup oleh modul akuntansi dan pelaporan. Nah, jadi setelah ditutup oleh modul akuntansi, maka semua modul yang lain pun akan tertutup secara otomatis gitu. Terus ada logging transaksi. Nah, ini tuh kalau misalnya transaksinya itu udah di-input oleh operator, terus udah di-verif oleh verifikator, dan udah di-approve oleh approver, maka nggak bisa diubah lagi. Nah, bisa sih diubah, tapi dengan jurnal koreksi atau penyesuaian. Nah, ini tuh untuk menjamin keamanan dari transaksi, supaya nggak bisa diubah-ubah dan melakukan korupsi. Gitu. Terus periode akuntansinya itu ada 14. Nah, kalau biasa kayak kita pakai MYOP kan 13. Kalau di Sakti ini dia 14. Dia itu bertambah sama yang transaksi setelah audited. Terus dia ini juga ADK interface. Jadi sheet data itu akan ditentangani secara digital oleh penggunanya, pejabat berwenang, terus pakai PIN dan di enkripsi. Jadi pejabat yang tidak berwenang nggak bisa melihat. Terus ini juga dia ada historical and log data. Jadi setiap pencatatan, perubahan, penghapusan itu dicatat di database sehingga mudah untuk ditelusuri gitu.
Nah, jadi yang nomor 7 ini kita bisa lihat jawabannya. Nah, kalau yang A ini budget preparation ini nggak ada ya, berarti ini salah. Kalau salah kan. Terus ini yang B ini ada control list, ini benar. Management of Spending Authority ini nggak ada ya, berarti ini salah. Berarti yang B salah. Terus yang C ini ada integrasi database, ini benar. Terus single entry point ini juga benar. Multi user, multi satker ini juga benar. Terus basis akuntansi, accrual secara transaksional ini juga benar. Terus habis itu yang D, ini historical dan log data ini juga benar ya kan. Terus open closing period ini juga ada, loading pago juga ada. Terus kompabilitas PAN ini juga ada. Nah, tapi sebenarnya yang paling ditonjolkan dari Sakti itu adalah yang integrasi database. Nah, makanya jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Karena yang paling ditekankan daripada keunggulan Sakti itu adalah integrasi database. Jadi jawabannya yang kalau yang 6 tadi ini jawabannya yang D ya kan. Terus yang nomor 8, berikut ini mana yang bukan termasuk dalam modul SPAN. Nah, kalau SPAN kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, di sini tuh kita bisa lihat SPAN itu terdiri dari apa aja? Dari modul manajemen komitmen. Berarti yang A benar ya. Yang A benar. Terus manajemen pembayaran. Nggak ada ya di pilihan. Terus manajemen penerimaan. Di pilihan juga nggak ada. Manajemen kas. Di pilihan juga nggak ada. Terus pelaporan. Berarti yang C benar. Terus penyusunan anggaran. Berarti yang D benar. Terus manajemen DIPA, nah di pilihan nggak ada. Berarti jawabannya itu yang B, modul bendahara. Nah, modul bendahara ini hanya ada di Sakti. Ini di Sakti. Gitu. Terus yang ke-9. Nah, pada setiap jurnal transaksi, segmen COA yang wajib terisi sesuai konsep dasar GRSPAN adalah, nah ini kita bisa lihat juga di sini. Nah, jadi segmen itu ada 12, ada satker, KPPN, akun, program, output, dana, bank, kewenangan, sampai dengan cadangan. Nah, namun yang wajib diisi itu adalah satker, KPPN, dan akun. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang A. Terus yang nomor 10. Oke. Nah, sebagai bentuk pengendalian untuk meningkatkan keamanan data, setiap data yang dihasilkan dari aplikasi Sakti digunakan PIN. Nah, kalau dia pakai PIN, itu merupakan fitur aplikasi Sakti yang diterapkan pada ADK interface. Kalau yang A ini, historical and log data ini, dia itu data, perubahan data, penghapusan data, itu dicatat dalam history. Terus kalau transaksi ini, kalau udah di-approve, maka data nggak bisa diubah. Kalau level user berarti dibagi-bagi berdasarkan yang operator, terus verifikator, sama approver. Itu yang level user. Terus yang 11, apa kepanjangan dari Sakti? Nah, Sakti itu adalah sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang A. Terus ini yang ke-12, berikut ini ruang lingkup pengguna SPAN kecuali. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kalau Sakti itu ruang lingkupnya itu ada yang BA 9907-8, terus dia juga ada DAK fisik dan dana desa. Sedangkan kalau SPAN itu, dia itu
BA 999. Nah, ini BA Bun pusat. Nah, jadi kita lihat bahwa yang kecuali itu adalah yang kalau ada DAK dan dana desa. Berarti yang salah itu adalah yang B12 itu jawabannya berarti B. Oke. Kalau utang pemerintah itu kan dia yang nyatat si Bun ya kan, berarti yang A benar. Investasi juga ya kan, yang nyatat juga pemerintah. Terus hibah juga kan yang nyatat pemerintah. Oke. Ada yang tanya nggak dari 12 soal ini? Kalau nggak ada, selanjutnya dilanjutkan oleh Ajis. Ajis. Aku share-kan ya. Iya. Tunggu, gimana? Oh, tunggu aja. Oke. Nah, ini udah kelihatan belum? Udah ya? Udah. Sebentar. Gimana cara? Kekecilan ya? Kekecilan nggak kalau gini? Gimana ya? Nah, di sini struktur data RKKL pada suatu satker mengikuti urutan sebagai berikut. Nah, di sini ada program, dia yang A dulu ya, program, output, sub-output, komponen, subkomponen, kegiatan, akun detail. Nah, ini nggak berurutan. Karena di sini kan ada kegiatan, harusnya kegiatan dulu ya, program baru kegiatan. Oke, terus yang kedua, program, kegiatan, output, sub-output, komponen, subkomponen, akun detail. Nah, ini yang benar. Karena dimulai dari program, ini program itu lingkup secara eselon satunya, kegiatan eselon 1, terus kemudian di bawahnya ada kegiatan. Kegiatan ini aktivitas yang dilakukan oleh eselon 2, jadi bawahnya. Terus akan menghasilkan, dari program dan kegiatan ini akan menghasilkan output. Terus ada sub-outputnya juga, penunjang output. Terus ada komponen, subkomponen, akun, sama detail. Ini nomor 3. Jawaban yang nomor 13 itu B. Terus yang nomor 14, berikut ini yang bukan merupakan ruang lingkup dari modul anggaran. Penyusunan SBK ya. SBK itu bisa kita di sini. SBK standar biaya keluaran. Berarti ini termasuk ya. Terus penyusunan kertas kerja RKKL, ini juga ada, RSD RKL, perencanaan kasarian. Nah, di sini skip dulu ya. Pembuatan usulan revisi DIPA. Di sini ada nih, pembuatan usul revisi DIPA. Nah, sederhananya kalau modul anggaran ini kan kaitannya dengan perencanaan terkait perencanaan dan penyusunan RKKL sampai perubahan usulan DIPA revisi kayak gitu. Nah, berarti yang tidak termasuk ini perencanaan kas harian. Jadi jawabannya C. Terus yang selanjutnya, dokumen input yang digunakan pada proses modul sakti. Proses penganggaran modul sakti adalah Lakip ini bukan ya. Ini yang termasuk KAK, kerangka acuan kerja. Bisa dilihat di sini KAK. Sebentar. Nah, ini ya, KAK. Kerangka acuan kerja ini input dari proses penganggaran modul sakti. Kerangka kerja ini dokumen yang memberikan gambaran umum dan penjelasan mengenai output yang akan dicapai kayak gitu. Nah, kalau CHAN ini bukan input proses penganggaran tapi input dari modul manajemen komitmen atau terkait dengan kontrak gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, kerangka acuan kerja. Terus yang ke-16, di sini aplikasi berikut yang berkaitan dengan siklus penganggaran kecuali Krishna. Krishna ini termasuk ya. Krishna ini tuh justru aplikasi pertama kali yang digunain gitu. Tahap pertama. Mana ya? Krishna. Nah, ini Krishna. Nah, ini Krishna. Krishna ini kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja penganggaran. Nah, dari Krishna ini inputnya kan dari program dan kegiatan KL. Nah, outputnya itu nanti RKP. Terus KPJM. KPJM juga ini bagian dari
aplikasi siklus penganggaran. Kerangka pembangunan jangka menengah. Mana ya? Ini aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. KPJM termasuk. Sprint ini bukan termasuk ya. Nah, JPP ini gaji pemerintah pusat. Ini termasuk bagian dari integrasi modul penganggaran. Jadi jawabannya itu C. Sprint. Berikut merupakan salah satu elemen struktur pada RKKL yang digunakan untuk menampung keluaran kegiatan secara spesifik dan terukur. Nah, kata kuncinya di sini menampung keluaran kegiatan secara spesifik. Yang kita tahu keluaran ini adalah output. Maka jawabannya nomor 17 itu output. Itu nomor 17. Terus yang selanjutnya nomor 19. Validasi pendaftaran data supplier pada SPAN bertujuan untuk. Nah, yang tadi kalau validasi ini memastikan kesediaan dana, bukan ya. Memastikan kelengkapan dan kebenaran data supplier ini juga bukan. Yang lebih tepatnya itu mencegah pencatatan kembali data yang sama di aplikasi SPAN. Kan yang melakukan validasi data supplier ini KPPN gitu, di aplikasi SPAN. Biar nggak pencatatan double, di aplikasi SPAN-nya udah tercatat, terus dia menginput lagi aplikasi Saktikan itu enggak kayak gitu. Jadi untuk mencegah pencatatan ganda. Jadi jawabannya yang C. Di PPT juga ada ya. Nah, ini dia. Validasi untuk mencegah pencatatan kembali data yang sama kayak gitu. Jadi kalau udah ada di aplikasi SPAN langsung aja diimpor ke aplikasi Sakti. Kayak gitu. Nah, di sini pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan manajemen kontrak. Oh, yang dilewat ini itu masih ragu ya, makanya dilewat. Yang nomor 21, pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan manajemen komitmen, yaitu kontrak tidak didaftarkan di SPAN jika nilai kontrak melebihi nilai pagu dan kesediaan dana. Nah, ini benar ya, karena kontrak tidak dapat dilakukan kalau dananya tidak cukup atau tidak tersedia. Terus yang kedua, kontrak tidak didaftarkan di SPAN jika data supplier terkait kontrak tersebut belum ada di SPAN. Ini juga tidak boleh ya. Kalau data suppliernya itu belum ada di aplikasi SPAN, kontraknya tidak dapat didaftarkan di aplikasi SPAN. Terus yang ketiga, kontrak yang telah sukses didaftarkan di SPAN akan diberi nomor register kontrak. Nah, yang ini bukti bahwa kontrak itu sudah terdaftar di aplikasi SPAN. Akan outputnya ini nomor register kontrak. Ini juga betul. Yang keempat, kontrak yang berhasil didaftarkan di SPAN, pagu anggaran akan dicadangkan sehingga menambah ketersediaan dana. Salah ya. Justru ketika dicadangkan ini bakal mengurangi ketersediaan dana. Jawabannya adalah yang D. Itu nomor 21. Oke. Nah, di sini kegiatan berikut ini yang tidak tepat dalam modul komitmen. Perekaman data supplier atau kontrak dilakukan oleh user operator. Nah, sederhananya gini aja. Kalau operator itu menangani terkait dengan yang pertama, perekaman data supplier. Yang kedua, perekaman atau pencatatan resum tagihan. Yang ketiga, upload nomor register supplier atau nomor register kontrak. Itu role dari operator. Kalau role dari approver ini menyetujui data supplier yang diajukan oleh operator. Terus yang kedua, pembuatan ADK supplier atau kontrak. Nah, itu bedanya. Jadi di sini perekaman data supplier ini boleh ya. Pencetakan resume supplier maupun kontrak dapat dilakukan user, operator maupun approver. Nah, ini kita keep dulu. Persetujuan data supplier maupun kontrak dilakukan oleh approver. Nah, ini benar. Nah, di sini. Pembuatan ADK supplier atau kontrak dilakukan oleh user operator. Nah, ini salah. Seharusnya pembuatan ADK supplier atau kontrak ini dilakukan oleh approver. Itu. Jadi jawabannya nomor 23 yang D lebih tepat. Oke. Terus yang selanjutnya, berapa maksimal nilai kontrak yang dapat didaftarkan oleh Satker XYZ ke aplikasi SPAN? Nah, kan rumusnya ini rumusnya. Atau nggak perlu dihafal juga rumusnya, bisa sih. Jadi itu pagu dikurangi cadangan atau locking pagu ya, di ikat pagunya
terus dikurangi dengan yang bakal dikeluarkan untuk belanja, terus dikurangi realisasi, jadi sisa pagu. Nah, di sini pagunya 10 miliar, realisasi penerimaan 1 miliar. Berarti realisasi penerimaan ini tidak memengaruhi ketersediaan dari pagu atau tidak menambah pagu. Nah, terus realisasi belanja adalah 3 miliar, kontrak yang belum dibayar sebesar 4 miliar. Jadi, maksimal nilai kontrak yang didaftarkan oleh Satker SC ke aplikasi SPAN itu tinggal 10 dikurangi dengan 3, dikurangi dengan 4, jadi maksimalnya itu 3 miliar. Tidak boleh lebih dari 3 miliar. Itu ya. Jadi yang 1 miliar ini tidak berpengaruh. Karena realisasi penerimaan ini harus disetorkan dulu ke rekening kas umum negara. Tidak dapat dilakukan belanja secara langsung. Beda kalau dia BLU ini baru bisa digunakan secara langsung atas pendapatan yang dia terima. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Jelas. Kalau ada yang mau tanya langsung aja. Maya, ada yang mau tambahin? Udah. Ayo tutup aja, Maya. Kenapa? Tutup. Oke, tender kita udah selesai. Nah, mengakhiri tender kita, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Nah, tender kita telah selesai. Terima kasih telah mengikuti tender hari ini. Tunggu. Sebelumnya, aku mau bagiin link eval bentar ya. Soalnya bisa diisi lewat ini aja ya. Link evalnya bakal disebar di grup. Oh, ya. Di grup aja, oke deh.